Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Darwasan di channelnya Muhammad Darwasan. Hari ini kita akan membahas kembali mengenai tutorial dasar dari Python. Nah, ini melanjutkan dari seri sebelumnya. Hari ini saya akan membahas mengenai penggunaan iterasi, generator, dan komprehensi. Nah, sekarang apa yang akan kita bahas mengenai di session ini? Di sesi ini kita akan membahas mengenai bagaimana penggunaan aplikasi iterasi seperti apa. Kemudian apa sih bedanya iteration, iterables, dan iterator. Nah, gitu seperti itu. Nah, kemudian kita juga akan memahami apa itu penggunaan generator dan kita memahami penggunaan komprehensi. Nah, iterable adalah sebuah objek yang mampu mengembalikan anggotanya satu persatu. Dengan kata lain, iterable adalah segala sesuatu yang dapat Anda ulangi. Nah, seperti itu. Nah, contoh misalnya kita punya perulangan. Perulangannya itu selama ini kan kita kenal ada salah satu perulangannya ada for loop, ada while gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengambil satu persatu objek dari masing-masing perulangan yang kita buat. Nah, misalnya seperti itu. Jadi, misalnya ada satu contoh perulangan, saya ulangi lagi. Kalau ada perulangan, bagaimana kita mengambil satu persatu objek perulangan yang terjadi. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang dikatakan dengan iterable. Nah, saya akan coba contohkan kasusnya. Misalnya, saya punya variabel dengan nama angka di sini. Taruhlah angkanya ini bilangan acak. Misalnya ada 10, ada 12, ada 13, ada 17, dan ada misalnya 20 misalnya. Ini bilangan acak ya. Sekarang kita bisa lakukan perulangan seperti ini. Misalnya saya kasih dengan nama variabelnya for angka atau number, bahasa Inggrisnya saja ya. Number adalah bagian dari angka, seperti itu. Nah, seperti ini. Jadi maka kita lakukan perulangan untuk angka. Kita lakukan perulangan untuk angka. Maaf, untuk number ya. Nah, seperti itu. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka dia akan menampilkan semua item yang kita lakukan perulangan. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana kita akan mengambil satu persatu angka di sini menggunakan konsep dari iterable seperti itu ya. Saya akan coba hapus dulu ini. Misalnya saya akan jadikan ini statement dulu ya. Atau saya akan hapus saja. Nah, misalnya saya akan coba tambahkan misalnya angka, selain angka misalnya saya bikin mungkin buah misalnya ya. Buah itu seperti ada jambu, kemudian ada mangga, kemudian ada apel misalnya. Oke, kemudian ada sirsa seperti itu. Contohnya seperti itu, sirsa. Nah, kemudian saya coba contohkan bikin sebuah kalimat misalnya. Kalimatnya ini adalah saya cinta kamu misalnya. Nah, kita tambahkan sebuah tanda love seperti ini. Ya. Nah, kita bisa mengakses masing-masing elemen ini ya. Masing-masing elemen ini tentunya ini adalah konsep dari iterable. Nah, sekarang ini kita akan mengakses masing-masing elemen menggunakan iterable.
Oke, seperti itu. Misalnya, saya akan memanggil angka print number atau angka yang posisi indeksnya, misalnya kalau indeks biasanya di sini diawali dengan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, misalnya saya akan ambil indeksnya yang 1 seperti itu. Nah, kemudian saya akan print buah yang indeksnya itu adalah nomor 2 misalnya. Sedangkan kalimat saya akan print misalnya yang 2 terakhir. Berarti yang bagian ini ya. Berarti saya gunakan print kalimat -2. Nah, coba kita jalankan. Nah, maka akan bisa nampak di sini bahwasanya yang pertama adalah indeks nomor 2, tadi 1 adalah 12. Indeks yang buah nomor 2 itu adalah apel, -2 itu adalah loaf. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu contoh konsep dari iterable. Nah, selain itu kita juga bisa gunakan contoh misalnya dalam ini kita tambahkan lagi di sini misalnya mengakses dengan cara memotongnya. Mengakses masing-masing elemen berdasarkan potongannya. Misalnya saya ingin memotong mulai dari yang bagian sini saja misalnya. Atau saya akan memotong bagian dari sini saja misalnya. Kemudian atau saya akan potong dari bagian sini saja misalnya ya. Seperti itu. Nah, caranya seperti ini, kita gunakan print angka misalnya angkanya adalah yang 2 digit terakhir saja. Berarti dia berada sebelum angka 2, titik 2. Jadi kita tambahkan titik 2 di sini sebelum angka 2. Seperti itu. Nah, kemudian saya akan ambil yang setelah 2 misalnya. Setelah 2 nih, setelah 2 ke atas gitu ya. 2 ke atas. Berarti saya akan print di sini buah posisinya mungkin yang 2 atas saja, berarti atas kedua. Kemudian, nah saya akan print tanpa adanya loaf, berarti saya akan print misalnya print, nah kalimat misalnya dari titik 2 menjadi -2 seperti itu. Ini selain loaf ya. Nah, kita coba jalankan. Nah, maka akan dapat hasilnya ya. Yang 2 di awal ini, kemudian 2 di akhir ini. Kalau ini adalah tanpa 2 di akhir. Nah, seperti itu. Nah, ini masih menggunakan konsep iterable. Sejauh ini difahami ya penggunaan iterable ya. Nah, kemudian kita akan masuk ke iterator. Nah, jadi iterator itu merupakan sebuah kelas yang mendefinisikan sebuah fungsi iter ya. Nah, sebagian besar objek Python bersifat iterable. Artinya, kamu bisa melakukan loop terhadap setiap elemen dalam objek tersebut. Nah, contohnya seperti ini. Kita masih menggunakan objek yang ini tadi. Jadi ada angka, buah, dan kalimat. Seperti itu. Nah, seandainya sekarang kita bisa gunakan misalnya memanggil iternya dari masing-masing objek ya. Iter misalnya dari angka seperti itu.
atau iter. Nah, kemudian kita panggil iter dari buah misalnya. Kemudian saya akan panggil iter dari kalimat. Nah, hasilnya seperti ini. Ini maksudnya apa? Nah, sehingga nanti bisa ketahuan mana yang di situ adalah list, mana itu yang sifatnya tuple, mana yang sifatnya string. Nah ya, karena memang angka itu berupa list, ya ketahuan ya tipenya ya. Kemudian ini adalah berupa tuple, kalau ini adalah berupa string atau kalimat. Nah, kita bisa menggunakan iterator untuk mengulang secara manual iterable asalnya. Ini kaitannya untuk pengalihan fungsi iterator balik ke fungsi built-in ya. Kita menggunakan nanti fungsi next ya. Dengan tujuan mengembalikan item itu berturut-turut dalam aliran. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Misalnya kita akan coba maksudnya kita tambahkan di sini iter. Nah, saya akan coba contohkan di sini hanya untuk angka saja. Seperti ini misalnya iterator. Iteratornya itu adalah iter dari si angka. Oke. Nah, kita bisa tampilkan masing-masing dari iteratornya. Berarti next dari iterator. Seperti itu. Kemudian kita print lagi next iteratornya apa. Atau satu dulu lah ya. Kita coba satu. Ketika di print next iterator yang muncul adalah angka 10. Saya akan coba clear lagi bagian atas ini biar akan nampak lebih jelas. Nah, jadi ketika saya jalankan ini maka akan muncul 10. Kemudian saya print lagi next iterator misalnya. Setelah 10 apa? Setelah 10 adalah 12 seperti itu. Kemudian saya print lagi next iterator. Nah, maka akan muncul 13. Kemudian setelah iterator berikutnya saya akan munculkan adalah 17. Kemudian saya munculkan berikutnya setelah iterator adalah 20. Seperti itu. Bagaimana kalau seandainya saya tambahkan lagi next misalnya? Kan ini berlebih nih ya, apa yang terjadi? Maka akan ada kesalahan. Seharusnya kita harus melakukan stop iteration. Seperti itu. Nggak bisa lagi. Seharusnya di sini adalah stop iteration. Nah, seperti itu ya. Nah, baru muncul dia seperti itu. Sesuai urutannya ya. Nah, sekarang kita coba gabungkan dengan materi sebelumnya. Kita belajar menggunakan fungsi ya. Nah, ada fungsi. Jadi, fungsi yang akan saya buat di sini adalah bagaimana kalau seandainya membuat fungsi untuk sebuah iterable. Nah, inilah yang disebut dengan generator ya. Nah, saya kasih nama misalnya fungsinya adalah fungsi perulangan. Fungsi perulangan, namanya seperti itu. Saya bikin pakai bahasa Indonesia. Fungsi perulangan itu adalah berupa iterable. Iterable-nya apa? Kemudian aksinya seperti apa? Tentu saya tambahkan di sini, namanya fungsi iteratornya dulu. Iterator itu merupakan adalah fungsi iter dari iterable. Seperti itu. Nah, kemudian saya set perulangannya jadi nilai false. Perulangan sama dengan nilainya false. Oke. Nah, kemudian saya tambahkan while not jika tidak melakukan perulangan.
kita buatlah fungsi di sini. Try-nya adalah itemnya, item itu dia akan lakukan iterator. Next, di sini adalah iterator. Oke, seperti itu ya. Accept. Baru kita lakukan stop dari iterationnya. Kita tutup stop iteration. Nah, kita set perulangannya kita set balikan nilainya adalah ke true. Aksinya kita lakukan untuk item dari iterator. Gitu ya. Oke, selesai. Nah, berarti saya juga bisa lakukan seperti ini. Misalnya seperti tadi ya, misalnya ada angka, angka itu adalah misalnya 1. Saya akan taruh di sini angka 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Kemudian saya kasih buah, misalnya buah itu misalnya berupa jambu, apel, pir misalnya. Kemudian sirsa. Oke. Cukup 2 ini saja. Nah, saya akan coba lakukan perulangan. Kita tambahkan di sini fungsi perulangan. Pertama adalah untuk angka dulu misalnya. Angka. Oke, kemudian fungsi perulangan kita lakukan untuk buah. Oke. Ini saya clear dulu bagian konsolnya supaya bisa nampak lihat hasilnya bagus. Oke, sudah di clear. Sekarang kita coba jalankan. Ada kesalahan di aksi ya. Oh iya, kesalahannya kita lupa menambahkan print di sini ya. Di sini seharusnya di print. Ini juga print. Oke, let's clear lagi, nggak apa-apa. Kita jalankan. Nah, maka akan terjadi perulangan. Nah, fungsi perulangannya jalan ya. Nah, ini salah satu contoh fungsi perulangan yang kita menggunakan iterable di situ ya. Ya, ini adalah generator dari iterable. Jadi ini generator. Nah, oke, baiklah, saya rasa cukup materi hari ini. Kita sudah membahas tadi adalah iterable, ada iteration dan ada iter di situ. Kaitannya kita sudah gabungkan dengan fungsi generator ya. Jadi kita buat sebuah fungsi yang berjalan itu sebagai sebuah generator untuk menjalankan sebuah iterable seperti itu ya. Nah, saya rasa cukup materi hari ini. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. See you, bye.